Mari bergabung bersama kami dengan menyekolahkan putra-putri Anda di SMP Al-Jawahir Samarinda, sarana meningkatkan iman dan takwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadzana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Bersyukur kita dengan mengucap alhamdulillah. Bersolawat kita dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seperti pertemuan yang telah lewat, kita telah membahas atau mentadaburi tentang suratul Fatihah. Sekarang kita lanjutkan pada ayat berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang menginjak ke alhamdulillahirabbil alamin. Apa itu Bapak Ibu alhamdulillahirabbil alamin? Artinya segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Jadi sebelum kita memuji kepada yang lainnya, kita harus memuji dulu kepada Allah. Kalau bismillahirrahmanirrahim, kita ucapkan itu sebelum kita melaksanakan kegiatan, dengan harapan kegiatan kita diridhoi oleh Allah dan mendapatkan pahala nanti di akhirat. Setelah melaksanakan kegiatan itu, patutnya kita mengucapkan alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu, pujian ini bisa diberikan kepada orang lain. Juga bisa untuk diri kita sendiri. Saya beli ilustrasi begini. Pinjam nama dulu Pak Fajar ya. Pada suatu ketika Pak Fajar jalan-jalan ke mall begitu ya. Tak sengaja melihat cewek cantik begitu ya. Saking cantiknya sampai cuantik gitu ya, bacaan mat gitu. Nah, tak sengaja ketemu cewek cantik Pak Fajar. Lalu apa yang diucapkan? Tentunya mengucapkan alhamdulillah. Begitu cantik orang ini, atau alhamdulillah cantik benar orang ini. Jadi sebelum memuji kepada orang yang cantik tadi, kita harus memuji dulu kepada Allah. Kenapa Bapak Ibu? Karena pada hakikatnya orang cantik tadi tidak punya daya, tidak punya kekuatan apapun tanpa karunia dari Allah. Ya, diucapkan dalam hati. Nah, yang diucapkan secara langsung, ilustrasinya atau gambarannya seperti apa? Mungkin begini, saya beri gambaran seperti ini. Ada teman kita yang menyelesaikan gitu ya, menyelesaikan S2, lalu wisuda. Kemudian kita mengucapkan selamat. Tentunya kita mengucapkan bagaimana Bapak Ibu? Alhamdulillah telah selesai S2. Jadi jangan lupa. Atau alhamdulillah ya, selamat sudah menyelesaikan S2-nya. Di antara kita ada yang sedang S2 ya? Ada. Siapa? Hana sama Pak Apandi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang lain juga menyusul ya. Amin. Ya, itu Bapak Ibu gambaran kita untuk mensyukuri nikmat Allah. Di setiap kegiatan kita,
Bangun tidur, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana. Selesai makan, alhamdulillahilladzi at'amana, dan seterusnya. Bahkan keluar dari toilet juga itu Bapak Ibu. Alhamdulillahilladzi adhaba anil adha wa afani. Gitu ya. Jadi supaya yang kita kerjakan itu bernilai ibadah di sisi Allah. Jadi syukur. Nah, alhamdulillah ini Bapak Ibu, pujian ini bisa kita berikan kepada orang lain ya. Dengan syarat apa? Yang pertama, syaratnya yang dikerjakan orang tadi harus yang baik. Yang kedua, harus yang dengan sadar mengerjakan kegiatan itu. Kemudian yang ketiga, tidak merasa dipaksa ataupun terpaksa. Itu ya. Dengan syarat jangan lupa memuji kepada Allah, kita dahulukan. Baik. Nah, pujian ini Bapak Ibu harus dilandasi dengan keikhlasan. Harus kita ucapkan dengan ketulusan. Tidak ada motivasi lain atau pamrih yang lain. Nah, kira-kira kalau Allah demikian enggak? Enggak kan? Kalau kita kadang-kadang muji orang itu punya motif, ya, punya tujuan. Nah, itu pujian. Pujian ini Bapak Ibu kita ucapkan dalam keadaan apapun. Bahkan saat kita kena musibah pun kita harus mengucapkan alhamdulillah. Contoh nih misalnya kita lagi naik motor, nauzubillah ya misalnya ya. Kita naik motor, tahu-tahu ban pecah, motor oleng, kemudian dihantam dari depan pick up, jeder gitu ya. Nah, motornya hancur, orangnya nggak apa-apa. Apa yang harus kita ucapkan Bapak Ibu? Syukur, alhamdulillah. Padahal motornya sudah hancur tuh. Motornya sudah hancur, tapi kita tetap mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Bisa jadi musibah yang kita terima itu lebih besar dari itu. Kecelakaan jeder, bisa jadi patah kakinya, bocor kepalanya, begitu ya. Itu pun kita masih harus mengucap alhamdulillah. Kenapa? Tidak mati, ya kan? Jadi harus bersyukur di setiap kesempatan dan di dalam kondisi seperti apapun. Itu bersyukur. Kita lanjut dengan Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa itu Alhamdulillahi Rabbil Alamin Bapak Ibu? Rabbil Alamin, Tuhan seluruh alam. Tuhan seluruh alam. Jadi kalau kita buka kamus bahasa Indonesia, alam itu apa? Alam itu semua yang ada di langit dan di bumi. Tapi dalam tafsir Al-Misbah, alamin itu terambil dari kata alam. Jamak dari kata alam. Yaitu semua yang hidup dan yang berakal selain dari Allah. Kata kuncinya. Semua yang hidup dan atau yang berakal selain dari Allah. Itulah alam. Makanya kita kenal ada alam manusia. Ada alam tumbuh-tumbuhan atau lebih kita kenal dengan flora ya. Flora. Alam binatang atau hewan atau yang lebih kita kenal dengan fauna. Ada alam jin, Bapak Ibu, alam jin juga dipelihara. Alam malaikat itu juga dipelihara oleh Allah. Pak, loh, kenapa alam jin kok dipelihara oleh Allah? Iya, karena Allah mempunyai rahmat yang maha luas. Nah, di dalam pelajaran yang lalu, pembahasan yang lalu, kita telah berbicara tentang Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tidak peduli Allah itu, termasuk jin juga dipelihara, dijaga. Minimal Bapak Ibu masih diberi kesempatan untuk
Hidup. Loh, Pak, apa buktinya jin masih hidup? Nah, buktinya masih banyak orang berbuat dosa, ya. Fitnah, ghibah, namimah masih sering kita dengar. Kemudian perjudian, pemerkosaan, kayak gitu ya, masih sering kita dengar juga. Iri, dengki, korupsi, sering kita dengar hari-hari ya. Itu membuktikan Bapak Ibu bahwa jin atau setan itu masih ada. Jadi Allah dengan rahmatnya itu masih menjaga semuanya itu. Termasuk apa yang ada di angkasa sana Bapak Ibu. Planet-planet itu masih dijaga oleh Allah. Ya, masih dipelihara oleh Allah. Bisa kita bayangin kalau di angkasa sana itu tidak diatur sedemikian oleh Allah, mungkin sudah seperti yang dikisahkan di dalam surat Al-Zalzalah. Ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Terjadi kiamat gitu ya. Jadi di angkasa pun Allah menjaganya. Ini bahkan baru-baru ini Bapak Ibu kalau kita dengar di televisi ada kan yang sampai ke angkasa sana rekreasi ya. Itu sudah berhasil kemarin ya. Di Mars ya. Saya tidak bisa membayangkan itu gimana caranya sembahyang di sana ya. Sementara Ka'bahnya di bawah. Ya Allah alam ya. Oke, itu Rabbil Alamin. Jadi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, kita lanjut dengan ayat berikutnya, yaitu Ar-Rahmanir Rahim. Apa artinya Bapak Ibu Ar-Rahmanir Rahim? Maha pengasih, maha penyayang. Allah itu maha pengasih dan lagi maha penyayang. Loh Pak kok terulang lagi? Di Bismillahirrahmanirrahim sudah ada Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, jadi Bapak Ibu, rupanya Allah ingin mengingatkan kepada kita bahwa Allah itu punya banyak sifat ya, tapi yang paling menonjol adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, rahmat Allah. Di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf 156 itu di sana digambarkan rahmati wasi'at kullasyai ya. Jadi rahmat Allah itu sangatlah luas. Jadi Bapak Ibu bayangin, andai kata saja air lautan itu sebagai tintanya dan ranting yang ada di bumi ini sebagai penanya begitu ya, yakinlah bahwa itu tidak cukup untuk menulis rahmat Allah itu. Jadi tatkala kita membaca Ar-Rahman Ar-Rahim, itu limpahan kasih sayang Allah di dunia dan di akhirat. Ar-Rahman limpahan kasih sayang di dunia, Ar-Rahim limpahan kasih sayang nanti di akhirat. Ya, di dalam hadis Rasulullah, dalam Sahih Bukhari ataupun Sahih Muslim ya, di sana ditemukan kita baca itu rahmat Allah itu ada 100 Bapak Ibu. Tapi yang dibagi-bagikan ke makhluknya itu hanya satu. Hanya satu saja. Tapi sudah bisa mencukupi kebutuhan semua makhluknya. Subhanallah ya. Satu saja itu sudah bisa mencukupi seluruh kebutuhan makhluknya. Bapak Ibu pernah melihat kucing? Pernah. Kucing yang menggigit anaknya itu, dibawa jalan ke sana kemari, itu sebenarnya lagi ngapain kucing itu? Lagi gendong ya. Itulah salah satu rahmat Allah terhadap kucing. Atau yang lainnya, misalnya kita sering lihat kambing atau sapi atau kuda gitu ya, kalau anaknya tuh di bawah kakinya tuh dia akan angkat kakinya itu supaya apa? Supaya anaknya tidak terinjak. Itulah rahmat Allah pada hewan. Nah, Bapak Ibu, Allah mempunyai sifat Rahman dan Rahim. Itu sudah seyogyanya kita pencontoh sifat-sifat Allah itu. Kan macam-macam banyak sifat Allah itu. Ya, kita teladani sifat itu semampu kita
menteladaninya, semampu kita mencontohnya. Allah mempunyai sifat Rahman dan Rahim kepada seluruh makhluknya. Ya kita juga harus mencontoh sebagai manusia, kita juga bisa merahmati kepada yang lainnya. Kepada sesama kita bisa merahmati. Saling tolong menolong, saling bantu membantu, itu bentuk rahmat kita sesamanya. Ya. Bentuk simpati kita kepada sesamanya. Bahkan dengan hewan sekalipun, ya kita harus merahmati. Ya, tidak boleh menyiksa hewan gitu ya. Itu rahmat kita pada hewan. Dengan tumbuhan juga begitu. Jangan metik bunga-bunga yang masih belum mekar, masih kuncup, sudah kita petik. Kecuali ada hajat, ada kebutuhan tertentu. Jadi itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Limpahan kasih sayang Allah di dunia dan limpahan kasih sayang Allah di akhirat. Mungkin itu yang dapat kita pelajari. Barangkali ada yang mau ditanyakan ya, kita singkat saja. Mungkin kita bisa perdalam lewat pertanyaan-pertanyaan. Dipersilakan Bapak Ibu, kita nyantai aja ya. Saya Pak, coba. Silakan. Sharing aja. Silakan Bu Hana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Diangkat sedikit Bu Hana suaranya. Mohon izin Pak dan teman-teman. Jadi gini, seorang menurut hukum Islam itu kan seorang muslim itu diperbolehkan untuk memberikan pujian kepada siapapun. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan, itu kan orang tuh misalkan kita memberikan pujian yang memang nyata ada pada diri orang tersebut. Yang mau saya tanyakan di sini, adakah Pak batasan kita ini dalam memuji orang tersebut? Kemudian lalu bagaimana sikap kita jika kita itu mendapatkan pujian dari orang lain? Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hana ya. Bu Hana menanyakan, Pak, kan kita dibolehin tuh tadi katanya kita boleh tuh memuji kepada sesama kita dengan syarat puji dulu Allah. Nah, adakah batasannya Pak memuji seseorang itu, dan bagaimana sikap kita ketika menerima pujian? Oke, mungkin ada yang bisa membantu saya. Sebelum saya jawab, silakan. Saya Pak. Baik, silakan. Bu Atika ya. Silakan Bu Atika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tika Andini ingin merespon pertanyaan dari Bu Hana semampu saya Pak ya. Silakan. Batasan dalam memuji orang lain. Tentu memang dibolehkan dan memuji, tapi alangkah baiknya jika kita memuji seseorang terlebih dahulu, kita harus memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu. Gitu. Karena sesungguhnya memang pada hakikatnya itu segala puji hanya bagi Allah. Jadi batasan dalam memuji seseorang tidak boleh berlebihan. Karena dikhawatirkan orang yang kita puji itu tergelincir ke jurang kesombongan yang menyebabkan bisa jadi penyakit hati bagi orang yang kita puji itu. Terus bagaimana kita menyikapinya? Rasulullah itu mengajarkan 3 hal kepada kita untuk menyikapi pujian yang dilontarkan orang lain. Setahu saya ya, yang pertama itu kita harus selalu mawas diri terhadap pujian orang lain. Ya, mawas diri. Ya. Kemudian, Terus yang kedua itu kalau kita dipuji orang lain, walaupun itu benar, kita harus tetap memohon kepada Allah agar tetap dijadikan pribadi yang lebih baik lagi. ya, Terus yang ketiga kita harus menyadari sepenuh hati bahwa pada hakikatnya orang yang memuji kita itu karena ketidaktahuannya tentang sisi kejelekan kita. Gitu. Jadi
Yang saya tahu juga Pak, Rasulullah SAW itu jika menanggapi pujian, beliau berdoa. Berdoa seperti ini menurut yang saya tahu. Ya Allah, ampunilah saya atas ketidaktahuan orang yang telah memuji saya, dan berikanlah saya yang lebih baik lagi terhadap apa yang mereka sangkakan. Seperti itu Pak yang saya tahu. Oke, cukup? Iya. Terima kasih Bu Atika ya. Mungkin ada yang mau nambah? Silakan. Jadi batasan kita untuk memuji seseorang itu Bapak Ibu tadi sudah kita bahas ya. Yang pertama tidak boleh berlebihan. Kemudian yang dipuji jangan sampai termakan oleh pujian. Allah saja hanya 2 kata itu Bapak Ibu. Hanya alhamdulillah. Nah, kita ini enggak kan? Kita kalau kadang-kadang kalau memuji seorang itu berlebihan. Misalnya nih, ada orang yang kaya gitu kan. Kita bilang, "Wah, Bapak ini sudah kaya, dermawan lagi, sumbangannya di sana sini, sudah gitu cakep lagi, ganteng lagi." Nah, iya sudah. Nah, kalau sudah perempuan yang merayu bapak-bapak begitu, nah, nggak bisa tidur itu bapaknya 3 hari 3 malam gitu ya. Ya, teringat oleh pujian tadi ya. Itu sudah menggelincirkan orang pujian kita itu. Cukup 2 kata saja ya. Kalau kita mendengar orang yang kaya ya, alhamdulillah Bapak diberi rezeki Allah. Sudah cukup gitu saja, enggak usah dipuji berlebih-lebihan. Karena pujian kita itu bisa menjerumuskan dia. Ya, itu ya. Itu contoh kecilnya. Barangkali yang lain silakan. Ayo, yang mau bertanya lagi silakan. Saya Pak. Silakan Bu Mega. Kan biasanya orang-orang kalau ada tasyakuran ataupun acara-acara selalu bilang Ummul Quran atau kata lainnya yaitu Al-Fatihah. Nah, pertanyaan saya, kenapa Al-Fatihah disebut juga dengan Ummul Quran? Kenapa Al-Fatihah itu juga disebut dengan Ummul Quran? Ada yang bisa membantu saya nih? Pertanyaan dari Bu Mega, kenapa suratul Fatihah itu juga disebut dengan Ummul Quran? Silakan, ada? Saya coba Pak. Silakan Bu Karima. Ya, jadi Al-Fatihah itu kan kalau diartikan ke bahasa Indonesia Al-Fatihah disebutnya sebagai pembuka. Diangkat suaranya Bu Karima. Iya Pak. Al-Fatihah itu artinya pembuka. Jadi nama lain dari Al-Fatihah itu adalah pembuka. Kemudian nama lainnya juga ada Sab'ul Masani, kalau nggak salah Pak ya. Ya, Sab'ul Masani, 7 surah yang 7 ayat diulang-ulang. yang diulang-ulang. Ya. Kemudian kenapa disebut sebagai Ummul Quran? Karena tadi dia adanya di awal Quran, pembuka Quran gitu ya, pertama. Kedua, Ummul. Ummul tuh kata yang berasal dari kata ummi, artinya induk atau ibu, yang mana dalam Al-Fatihah itu sudah mencakup bahasan dari keseluruhan Al-Quran. Setahu saya begitu Pak. Mungkin Baik. ada. Ada yang mau menyempurnakan lagi, menambahkan? Silakan Bapak Ibu. Kenapa Al-Quran itu disebut Ummul Quran? Itu kan kadang-kadang kita sering kalau ada acara-acara itu, mari kita buka acara ini dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah, gitu kan? Nah, kenapa itu? Tadi sudah disampaikan, oh pembuka apa gitu. Yang lainnya barangkali ada yang mau nambahkan? Nah, jadi Bapak Ibu, insya Allah begitu ya jawabannya tadi oleh Bu Karima. Mungkin saya bisa nambahkan, itu dari kata umi ya, ibu. Nah, ibu itu logikanya tempat menuju ya anak-anaknya, gitu ya. Nah, dalam konteks ini Al-Quran atau suratul Fatihah itu adalah kumpulan dari ayat-ayat yang lainnya, rincian dari ayat-ayat yang lain dari Al-Baqarah sampai An-Nas, ya. Jadi semuanya ada di sana. Mau bicara apa? Politik, sosial, budaya,
Semua ada di Al-Fatihah. Bicara tentang sifat-sifat Allah, ada kan? Tadi Ar-Rahman, Ar-Rahim kan? Bicara tentang hari pembalasan, ada Maliki Yaumiddin. Tentang kisah-kisah orang yang terdahulu, ada di dalam Ghairil Maghdubi Alaihim. Jadi ada semuanya Bapak Ibu. Mungkin itu ya. Yang lainnya silakan. Kita nyantai aja Bapak Ibu. Silakan yang lainnya. Saya Pak ya. Oke, silakan. Ya, setelah kita membaca Al-Quran bersama tadi, saya melihat ada beberapa ayat yang sama. Pertanyaan saya, mengapa di dalam Al-Quran itu beberapa ayat selalu berulang? Seperti Bismillahirrahmanirrahim, itu ada terulang di Ar-Rahmanirrahim. Seperti itu. Toye, Ya. ada yang mau membantu saya? Silakan Pak Fajar. Ya, terima kasih Pak Sumbi sudah diberi kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Sani. Seperti yang kita ketahui bahwa Al-Quran ini adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaranya malaikat Jibril. Al-Quran ini untuk tujuannya untuk dibaca, dipahami, kemudian diamalkan sebagai pedoman umat manusia ya Pak ya. Tentunya ya. Berbeda dengan karya-karya manusia yang terdapat berulang-ulang seperti halnya skripsi, tesis, dan disertasi maupun novel. Jika pembahasannya diulang-ulang, maka mengurangi nilai dari suatu karya itu tersebut Pak. Jadi sangat berbeda dengan Al-Quranul Karim ini. Itu saja sih Pak yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Supri. Baik, Toye, Bapak Ibu, ada yang mau nambahin? Pak, kenapa sih Al-Quran itu kok diulang-ulang ayatnya? Ada di surat ini, nanti muncul di tengah-tengah, nanti muncul di terakhir, begitu ya? Apa itu? Dalam konteks ini misalnya suratul Fatihah saja. Sudah ada Bismillahirrahmanirrahim, Rahmanirrahim. Di ayat 1, diulang lagi di ayat 3, Ar-Rahmanirrahim lagi. Nah, tadi Pak Fajar telah mengulas sedikit, Al-Quran itu beda dengan kitab-kitab yang lain. Ya. Kalau kitab yang lain semakin diulang pembahasannya, beliau memberi contoh misalnya skripsi gitu katanya. Kalau skripsi kita itu bab 1 sudah ada pembahasan tentang ini gitu, di bab 2-nya ada lagi, di bab 3-nya ada lagi, itu tentu saja mengurangi nilai dari karya itu. Itu bedanya kitab suci dengan kitab karya manusia. Yang lainnya mungkin Bapak Ibu begini, Al-Quran ini adalah kitab dakwah. Kenapa dibilang kitab dakwah? Namanya kitab dakwah Bapak Ibu, pasti ada objek yang didakwai. Siapa yang didakwai itu? Yaitu kita manusia. Nah, ciri yang paling khusus manusia itu apa? Tempatnya salah dan dosa. Tempatnya lupa. Al-insanu mahalul kotok wani sian, atau al-insanu mahalul kotok wa khotiah. Ya, tempat salah dan dosa. Bisa saja hari ini kita melaksanakan tempo-tempo, kita tidak melaksanakan. Contohnya seperti itu Bapak Ibu. Misalnya nih, kita menyuruh anak kita, sudah azan, Allahu Akbar, gitu ya. Kita suruh anak kita sembahyang. Mungkin hari ini, sebulan, 2 bulan, dia ngerjakan tuh. Tapi apa ada jaminan kalau dia itu akan melaksanakan terus sampai tua? Enggak kan? Nah, saat dia tidak melaksanakan, tentunya kita suruh lagi. Ya. Jangankan anak-anak ya, kita aja kadang-kadang bisa lalai tuh ya. Bisa lalai. Jadi kita suruh lagi. Makanya Al-Quran itu disebut juga dengan kitab dakwah. Sudah ada di ayat ini, nanti muncul di ayat yang lainnya, di kali lain muncul yang lainnya. Kenapa? Karena manusia itu juga sering lupa.
Makanya Al-Quran selalu berulang-ulang. Kitab dakwah. Nah, di samping kitab suci juga kitab dakwah. Demikian Bapak Ibu ya. Itu ya. Ada yang lain lagi barangkali? Sebelum kita tutup ya. Sudah jam berapa ini? 1:20. Oke. Mungkin satu lagi ya. Satu lagi pertanyaan, silakan. Saya Pak. Ya, tafadhol. Pak, kita kan harus merahmati dan mengasihi sesamanya, Ya. dengan hewan juga. Nah, bagaimana Pak jika di hari raya Idul Fitri kan kita beramai-ramai? Idul Adha. Idul Adha. Mm-mm. Di raya Idul Adha itu kan kita beramai-ramai dalam menyembelih hewan kurban. Ya. Nah, apakah kita tidak merahmati hewan tersebut? Itu saja Pak pertanyaan saya. Oke. Bu Sesi menanyakan, Pak, kita kan harus punya kasih sayang dengan yang lain tuh. Rahmat Allah melimpah ke kita dan kita limpahkan lagi ke orang lain, ke makhluk lain. Nah, tadi bilangnya rahmat kita di samping dengan sesamanya juga bisa dengan makhluk lain, hewan dan tumbuhan, misalnya begitu. Pak, gimana tuh kalau hari Lebaran, hari Raya Idul Adha itu kita rame-rame tuh bawa hewan ke tempat, ke masjid atau kemana begitu untuk disembelih. Apakah itu bentuk rahmat atau bagaimana Pak itu? Ya, itu ya. Ada yang bisa membantu saya lagi? Yang terakhir nih, silakan. Saya mencoba menjawab, Pak. Silakan Bu Ida. Terima kasih Bu Sesi atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab bahwa kita harus merahmati pada makhluk-makhluk lain, tak terkecuali kepada binatang. Dalam hal ini kita lihat dulu apa tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan hewan itu. Kan ada hewan yang diciptakan oleh Allah untuk kendaraan bagi kita, misalnya kuda atau onta. Ada yang tujuannya untuk kita makan sehari-hari, seperti ayam, kambing, dan lain sebagainya yang halal tentunya. Nah, untuk mencapai tujuan itu, maka kita bantu hewan itu untuk mencapai tujuan penciptaannya, yaitu dengan cara kita sembelih dan kita makan dagingnya. Jadi menyembelih kambing atau sapi di hari raya Idul Adha termasuk cara kita menghantarkan hewan tersebut pada tujuan penciptaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begitu Bapak Ibu ya. Jadi di hari Idul Adha itu kita rame-rame berkorban, bawa kambing, bawa sapi gitu ya. Pak, itu apa enggak bentuk penyiksaan penyembelihan itu? Bukan ya, justru itu mengantarkan tujuan penciptaan hewan itu. Tujuannya untuk dimakan ya. Gimana caranya? Kan enggak mungkin kalau kita makan ayam hidup begitu misalnya kan. Harus kita sembelih dahulu. Nah, penyembelihan itulah cara kita untuk mengantarkan hewan tersebut pada tujuannya. Nah, tapi Bapak Ibu harus ingat tuh, jangan asal sembelih juga, harus kita punya adab tuh ya. Di dalam Islam ada tata caranya penyembelihan hewan. Harus dengan membaca bismillah, kemudian pisaunya atau parangnya yang tajam gitu ya. Nah, jangan menyiksa. Kemudian yang paling penting Bapak Ibu mungkin ini mungkin lepas dari pantauan kita ya. Kadang-kadang kan kita bawa sapi atau kambing itu ke tempat di masjid gitu ya, di halaman masjid misalnya begitu. Di situ banyak hewan, banyak sapi, banyak kambing begitu ya. Kemudian di depan mereka kita potong temannya itu. Kita potong. Nah, apa yang terjadi itu? Ya Allah alam itu ya. Apakah mereka nangis atau bagaimana gitu ya? Buktinya air matanya keluar tuh. Ya, kayak orang menangis, kayak hewan menangis gitu ya. Nah, makanya dari itulah agama mengatur kalau mau menyembelih hewan itu paling tidak asah dulu pisaunya atau parangnya. Kemudian kalau bisa justru malah jangan di hadapan hewan yang lain disembelihnya di situ. Ini kadang kita enggak.
kita mengasah di depan matanya, malah kita main-mainin itu. Nah, kasihan mereka ya. Itu ya Bapak Ibu. Jadi hari raya berkorban itu bukannya kita menyiksa hewan, justru kita mengantarkan dia kepada tujuan penciptaannya, ya. Mungkin itu Bapak Ibu ya, cukup ya. Oh ya, ini ada Pak Haji Aulia, barangkali Pak Haji Aulia bisa memberi closing statement ya. Dimohonkan kepada Pak Aulia kiranya bisa memberi arahan. Silakan Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah memasuki minggu kelima dalam pengajian Jumat pagi di Yayasan atau Yapi Al-Jawahir, di mana SD, TK, SMP dan MTS secara bergilir kita mengaji bersama. Ini sudah masuk minggu kelima dan kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kegiatan ini sehingga tidak mengalami halangan apapun. Yapi Al-Jawahir itu kepanjangannya Yayasan Pengasuh Perguruan Islam Al-Jawahir, ya. Pengasuh Perguruan Islam Al-Jawahir. Jadi berkewajiban bagi yayasan untuk menaungi semua perguruan yang ada, ya. Sekarang ini kita punya TK, SD, SMP dan MTS. Kebetulan hari ini giliran SMP untuk bisa mengaji bersama. Yang namanya perguruan tentu saja menaungi insan-insan atau para guru-guru, ya, yang semuanya mestinya adalah seorang pembelajar, karena kita bernaung di bawah perguruan, ya. Jadi semua yang ada di bawah naungan Yapi Al-Jawahir tentu saja diharapkan menjadi sosok pembelajar, gitu. Nah, contohnya adalah pada hari ini kita berkumpul bersama Jumat pagi, Jumat berkah, insya Allah kita mengaji dan tidak lupa mengupas atau memahami tafsir dari Al-Fatihah misalnya. Itu salah satu kegiatan kita yang tidak lepas dari proses belajar, ya. Tidak hentinya kita belajar. Alhamdulillah kita punya Pak Ustadz Pak Supriyanto, seorang pembelajar. Mari kita tingkatkan niat kita untuk selalu belajar, meningkatkan wawasan agar kita menjadi insan yang insya Allah diangkat Allah derajatnya, ya, sebagai pembelajar. Mungkin itu saja dari saya dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di ruang yayasan ini untuk melanjuti kegiatan kita setiap hari Jumat, ya. Saya sangat apresiasi dengan seragamnya dan itu tentu saja merupakan upaya niat yang sungguh-sungguh, berarti ya, tidak main-main, artinya memang serius gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Aulia Mutakin atas saran dan nasihatnya. Bapak Ibu, sebelum kita tutup kegiatan ini, saya selaku pemandu, ya, minta halal, minta ridho, minta maaf semua kesalahan saya, gitu ya. Mari kita tutup pembelajaran kita atau belajar kita pada hari ini tentang mengenal lebih jauh suratul Fatihah, ya. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, wajihadu fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari bergabung bersama kami
dengan menyekolahkan putra-putri Anda di SMP Al Jawahir Samarinda, sarana meningkatkan iman dan takwa.